Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Herditya Wicaksono, analis MNC Sekuritas. Mas Didi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini kita lihat IHSG ditutup melemah atau bergerak ke zona merah di 1,05%. Saat Pilpres Amerika juga masih terus berlangsung dan kita lihat Biden saat ini masih memimpin. Anda melihatnya pengaruhnya seperti apa di lantai bursa dan juga IHSG? Oke, memang saat ini IHSG bergerak terkoreksi ya, meskipun bursa global juga kecenderungannya malah bergerak menguat. Hal ini kami perkirakan memang karena pelaku pasar ini masih mencermati akan adanya pemilihan presiden dari Amerika Serikat segala. Dan selain itu, pelaku pasar juga menanti rilis data GDP Q3 ya, yang Indonesia punya. Namun diperkirakan memang GDP Q3 ini masih cenderung bergerak minus ya di level 1-2% seperti itu. Baik, ekspektasi pasar mungkin untuk siapapun pemenangnya antara Trump dan juga Biden. Betul. Seperti apa mempengaruhi lantai bursa? Ya, kalau memang untuk ekspektasi pasar dan prospek ke depannya, kalau misalnya nanti Biden terpilih itu sebenarnya lebih pro ke green energy ya. Jadi memang akan mengangkat sektor-sektor perkebunan dan pertambangan, terutama Biden itu kan lebih ke electric vehicle, jadi berpotensi mengangkat harga-harga komoditas, terutama seperti nikel, yang berpengaruh nanti ke emiten-emiten yang memproduksi nikel seperti Antam dan Inco seperti itu. Dan kemudian kalau Biden terpilih juga, nanti kan trade war dengan China atau dengan Tiongkok itu kan akan mereda, sehingga diperkirakan memang kondisi geopolitik akan lebih stabil dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara global seperti itu. Nah, namun kebalikannya dengan Trump, kami memperkirakan memang untuk Trump sendiri memang masih akan kondisi geopolitiknya masih akan diwarnai oleh trade war ya. Namun demikian hal ini juga akan mengangkat harga minyak dan kenaikan mata uang dolar sendiri, karena memang Trump kan masih dengan slogannya untuk membuat Amerika bangkit kembali seperti itu, Mbak. Oke, baik. Untuk jika Biden mungkin saat ini kan posisinya Biden lagi memimpin, sektor apa saja yang nanti misalnya bisa terdongkrak untuk lantai bursa kita? Ya, kami memperkirakan memang lebih ke harga-harga komoditas ya, seperti sektor perkebunan dan pertambangan, terutama di komoditas nikel gitu ya, untuk electric vehicle ya. Jadi kita lihat memang nanti untuk sektor-sektor pertambangan yang diuntungkan itu lebih ke Antam, Inco, itu akan lebih cenderung bisa menguat karena terkereknya harga komoditasnya sendiri, seperti itu. Oke, untuk sentimen domestik sendiri, misalnya kuartal 3 kan diperkirakan memang minus begitu. Kemudian bagaimana ekspektasi untuk kuartal 4 ini mempengaruhi lantai bursa kita? Ya, memang di kuartal 3 ini ekspektasi ya, dan diperkirakan memang masih minus ya 1-2%. Kami memperkirakan di Q4 sudah mulai agak membaik dan bertumbuh ya, sehingga diekspektasikan GDP di Q4 ini masih akan cenderung membaik dan positif meskipun tidak begitu banyak. Di lain sisi juga secara historical, kalau misalnya kita melihat pergerakan IHSG di bulan November ini memang akan cenderung berkebalikan dengan Oktober yang kemarin menghijau. Di bulan November ini secara historical 5 tahun kita lihat dan kita perhatikan, memang pergerakan IHSG akan cenderung terkoreksi. Nah, jadi para pelaku pasar harap mewaspadai untuk pergerakan-pergerakan di bulan November ini, di mana memang GDP Q3 keluar, lalu nanti ada rilis The Fed segala macam yang secara konsensus juga masih akan mempertahankan Fed rate-nya di level 0,25% seperti itu. Oke, lalu untuk secara teknikal mungkin ekspektasi untuk pergerakan IHSG hingga akhir pekan ini, dan ini kan tinggal November dan juga Desember menutup tahun 2020. Apa rekomendasi Anda? Apa yang Anda bisa rekomendasikan untuk para investor? Oke, kalau secara teknikal memang kita perhatikan dalam minggu ini kami memperkirakan IHSG akan berfluktuatif ya bergeraknya, namun kecenderungannya masih menguat namun tidak begitu agresif.
karena hari ini kita lihat memang turunnya sudah agak agresif ya, 1%-an ya, dan diperkirakan akan menguji ke level-level support di 5.060 sampai ke 5.070 seperti itu. Dan untuk rekomendasi-rekomendasi dari kami di MNC Sekuritas, para pelaku pasar bisa memperhatikan dari sektor-sektor perdagangan ya, dari Jak Trade seperti Akra dan WNTR masih kami melihat masih cukup menarik. Dengan Akra target kami ada di 2.800 secara teknikal dan WNTR ada di targetnya di 25.000. Kemudian dari sektor tambang juga masih cukup menarik, dari coal seperti PTBA dengan targetnya di area 21.50 masih menarik, dan terakhir ada Antam dengan target kita di 1.200 seperti itu. Baik, untuk level support dan juga resisten analisanya seperti apa untuk akhir pekan ini? Akhir pekan ini kita melihat memang untuk level supportnya sendiri kecenderungannya masih ada di area 5.060 ya, 5.050, 5.060 sebagai level support IHSG, dan berikutnya untuk level resistennya ini agak cenderung dekat memang di area 5.160, dengan apabila 5.160 ini tertembus, maka kita bisa melihat ada resisten berikutnya ada di area 5.183. 5.183 ini merupakan resisten yang cukup penting, karena apabila IHSG menembus resisten di 5.183, maka ada kecenderungan IHSG masih mampu menguat untuk bergerak ke area 5.200 hingga 5.250 terlebih dahulu, seperti itu. Baik, terima kasih untuk analisa dan juga waktu Anda bersama kami dalam closing market, Mas Didit.